Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal mereview salah satu event baru yang menurut saya ini sangat-sangat bagus dan akan menjadi kebiasaan saya di masa sekarang. Karena saya baru tahu ada event ini ya. Sebenarnya udah sering muncul di server Cina dan juga server Vietnam. Tapi saya baru menyadari hal ini dan ini bakal menjadi atau menyulut ya, menyulut gairah atau nafsu dari menabung yang akan saya lakukan. Karena kalau teman-teman udah pernah ngikutin, saya ini sering banget nabung mulai dari scroll, ingot juga bisa sampai apa namanya? Sampai 100.000 ya ada videonya yang sampai ada kakaknya tuh bukan cuman angka doang. Kemudian scroll juga bisa sampai ada 800 atau ada 400 untuk yang triple S. Jadi memang saya ini sukanya nabung teman-teman, nunggu hero atau sesuatu hal yang penting banget di line up saya. Saya nggak akan bakar kalau hal itu nggak penting. Dan kali ini itu ada event yang menurut saya penting banget buat di masa mendatang. Khususnya buat di akun saya ya. Kecuali kalau teman-teman masih new player atau mid game ini nggak terlalu penting, tapi teman-teman bisa lakuin dari sekarang. Seenggaknya teman-teman bisa nabung dan lakuin hal yang saya lakukan. Yaitu adalah event baru teman-teman. Event ini adalah event Warpath. Jadi nanti saya bakal jelasin detailnya seperti apa untuk yang perlu teman-teman lakukan gitu ya. Karena ini penting banget ya. Perlu teman-teman ketahui. Jadi saya bakal awali dulu ya dari awal biar nggak salah jalan juga nanti teman-teman. Jadi saya ini gitu ya, saya ini pertama itu fokus ke beberapa hal ya, terutama untuk naikin CP saya. CP saya nggak begitu naik secara drastis karena saya sering banget nabung dan nanti itu gunanya buat buat ngebuild line up sejati saya gitu ya. Jadi harus teman-teman ketahui bahwa di sebelumnya gitu ya, kalau teman-teman awal itu teman-teman silahkan fokus untuk di bagian ini dulu, di bagian yang namanya misteri atau Ogi ya. Nah, dulu saya fokus banget ke Ogi sampai akhirnya saya dapat punya banyak merah. Ini penting banget teman-teman, menjadi faktor penting dalam game ini ya, khususnya di awal-awal ya. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi menurut saya cukup lah ya. Untuk yang merah-merah tuh udah cukup banyak ada di 3 hero pertama saya yaitu Killer B, eh siapa nih? Hidan dan juga Killer B gitu ya. Jadi saya fokus ke yang namanya misteri teman-teman. Karena ini bisa ngebuka pasif ketiga kita ya yang ada di Ogi. Kemudian singkat cerita, saya mulai mengintip-ngintip yang lain. Sebenarnya yang pertama itu Ogi ya yang wajib teman-teman. Cuman yang kedua saya lakukan adalah artefak dan ini adalah kesalahan saya. Sebenarnya artefak ini nggak terlalu penting ternyata ya. Jadi teman-teman silahkan kalau memang mau butuh ngerasa efek pasif ini butuh, silahkan dibuka. Tapi kalau nggak penting banget, nggak perlu dibuka semua gitu ya. Kalau ini nanti saya bakal incer ya. Untuk yang gentong nanti bakal saya buka juga. Cuman ini dulu saya awal-awal fokus ke artefak. Kemudian gitu ya, kemudian kalau teman-teman tahu bahwa di line up saya itu ngejer yang namanya tipe api di awal-awal ya, tipe api. Jadi saya ngincer buku juga. Saya buku nggak pernah beli teman-teman. Jadi kalau di sini kan sebenarnya pernah ya ditawarkan untuk pembelian ya. Misalkan di sini nih ada yang nah kayak gini contohnya ya. Ini 5.000 gitu ya untuk satu buku api. Misalkan saya tim api. Ini saya nggak pernah beli teman-teman. Jadi saya nggak pernah beli buku api dalam sini karena bisa di farming ya. Kemudian ingat saya selain untuk artefak dan juga Ogi itu saya biasanya fokus ke scroll triple S itu. Jadi ya teman-teman kalau ada event triple S itu biasanya buat dapetin tuh ada di sini ya. Namanya sale apa gitu ya, September sale atau November sale. Itu saya biasanya push di situ untuk ingat saya gitu ya. Oke, jadi untuk di mid game dan end game itu sangat worth it sekali untuk fokus ke sini teman-teman. Silakan kalau teman-teman udah ngerasa mid game atau kayak saya nih ya, saya bingung ingotnya mau di spending kemana. Jadi untuk selanjutnya saya bakal hanya spending untuk aksesoris, battle card dan juga event triple S
Satu laginya adalah event yang triple S yang ini, yang spesial. Yang scrollnya pakai yang ini ya teman-teman ya. Mana? Pakai yang ini ya. Jadi ini legendary record scrollnya adalah triple S yang spesial. Jadi nanti saya bakal incer ini. Termasuk kuncinya ya. Ini kunci treasure key yang untuk spesial ya. Karena kalau dilihat-lihat gitu ya di masa mendatang atau di masa depan, line up saya ini butuh yang namanya Rinnegan, yaitu Obito Rinnegan, terus Madara Rinnegan, dan kalau mereka keluar, saya yakin mereka ada di banner spesial. Jadi nggak mungkin dia pakai banner biasa yang pakai scroll ini ya. Scroll mana ya? Bukan itu guys. Mana ya? Ini nih. Nggak mungkin pakai ini gitu ya. Jadi nanti saya bakal fokus ke spending ke sini walaupun nggak saya pakai. Mungkin satu kali event tuh bisa sampai 38.000 ingot saya bakar dan itu saya nggak pakai karena saya masih menunggu sampai bintang 5 atau bintang 6 di banner Rinnegan gitu ya. Jadi ingot saya bakal spending di sini dan saya udah nggak fokus lagi ke yang namanya Ogi. Saya udah lempas karena apa? Karena nanti saya bakal bikin satu video yang cukup mengejutkan karena line up utama saya bakal berubah total dari yang teman-teman lihat sekarang ya. Ini masih rahasia, tapi ini bakal jadi gebrakan bagi line up saya karena saya udah menemukan line up yang cocok. Nanti saya bakal memanfaatkan Asuma, intinya Asuma ya. Nanti bakal masuk ke line up saya dan beberapa hero kroco lainnya. Jadi bukan hero-hero yang kuat teman-teman. Bukan kayak Killer Bee yang tanker, tapi hero-hero kroco yang mudah mati yang bakal dikombinasi sama Warpath dan juga aksesoris yang mendukung ya. Ini bakal menjadi line up kedua saya setelah line up Rinnegan ya. Yaitu line up Kroco, tapi ini sama kuatnya sama line up utama gitu ya. Nanti ini bakal saya jelasin. Mungkin 1 bulan lagi bakal saya bikin videonya untuk line up gebrakan ini. Tapi untuk sementara saya bakal fokus ke ini dulu, ngebangun yang namanya aksesoris dan battle card. Kalau teman-teman tahu ya, aksesoris ini nambahnya kencang banget teman-teman. Jadi saya sekedar cerita aja ya. Awalnya hidan saya tuh CP-nya itu sama kayak si ekor 4. Ekor 4 ini 210 ya. Dulu ekor 4 ini 270-an teman, 260. Setelah saya tuker antar ekor 4 dan juga hidan gitu ya untuk aksesoris doang gitu ya. Itu dia berubahnya jauh teman-teman. Hidan yang jadi 260, Naruto jadi 216. Jadi cuman bertukar posisi doang dari segi aksesoris. Itu bedanya sampai 50.000 ya. Jadi nanti di sisi lain saya bakal nyari yang tipe api gitu ya dan nanti bakal saya level 100-in untuk yang api. Semoga nanti minimal 4 lah saya bakal punya yang warna merah gitu ya. Untuk yang Crimson Lotus ya. Ini juga sama Crimson Lotus tapi nggak se-GG yang ini ya. Ini kan merahnya ada 3 ya. Padahal bedanya dikit teman-teman. Kalau bisa dilihat tuh ini bedanya ada di merah ya. Di merah sama di kuning sih memang ya levelnya masih kecil. Tapi bedanya tuh jauh banget bisa sampai 50.000. Makanya kemarin saya buat video khusus untuk yang aksesoris karena ini faktor penting yang bakal menunjang CP atau gameplay teman-teman gitu. Saya baru menyadari gitu. Ternyata aksesoris sih segila itu gitu ya buat perbedaannya. Kalau teman-teman nggak percaya, saya bakal lepas ya. Ini tadi 260 ya. Oke. Dia bakal pakai yang namanya ini. Mana sih? Tadi ini 216 ya. 216 kita lihat yang Naruto jadi berapa? 251. Tapi ini posisi belum masuk line up, teman-teman. Ini nih biasa ya. Jadi kalau ketika dia sudah main, ini bakal naik lagi nih. Sampai 260 bahkan 270. Karena memang ini baru dipakai aja gitu ya. Kemudian kita bakal lempar lagi. Ya biar nggak nanti salah pakai ini. Jadi ini saya bakal unload lagi. Kemudian saya pasang ke hidden. Ini saya masukin manual untuk yang crimson. Oke. Oke. Coba kita lihat lagi yang hidden. Sudah balik lagi belum?
Oke, 264 ya. Oke, sudah balik lagi. Jadi, ini bakal saya jelasin terkait warpath, teman-teman ya. Jadi, kalau ada event itu ya, ada yang namanya event di layar awal tuh adalah ini ya tadi ya. Ini adalah event warpath. Dia itu ada kemungkinan buat mendapatkan warpath ini, teman-teman. Saya liatin. Jadi di sini ada ini, teman. Tiba-tiba ada banner khusus untuk warpath. Dan ini efeknya cukup bagus ya untuk yang left shield ini. Walaupun di line up saya nggak terlalu butuh nih. Jadi dia katanya gini, sebelum dia dibangkitkan kembali, dia bakal memulihkan 50% damage yang telah diberikan dari musuhnya sebagai shield ya. Katanya gitu. Tapi setelah dihidupkan, dia dapat mendapatkan shield juga sampai dengan shield yang awal sebelum dia mati, nilainya selama 2 turn. Intinya gini, dia ini bakal kalau mati dia bakal hidup lagi dengan darah sebesar 50% damage terakhir yang diterima. Kemudian ketika dia dihidupkan kembali, dia dapat tambahan darah lagi gitu. Dapat sekitar 50% damage yang tadi, yang shield bolt-nya. Dia bagus untuk hero-hero yang pengen mau hidup kembali ya, gitu. Tapi poin pentingnya bukan di situ, teman-teman. Poin pentingnya adalah di sini. Saya bakal bongkar satu hal. Jadi, di sini itu kita butuh yang namanya 60 scroll ini buat dapetin bintang 5 ini, gitu ya. Walaupun nggak ada di sini nih rate-nya, tapi saya bakal bocorkan ini minimal 60 kali ini dapat ini gitu. Jadi, kalaupun teman-teman hoki ya, 1 kali gacha dapat ini atau 5 kali gacha udah langsung dapat, itu teman-teman pure hoki. Tapi setidaknya kalau seboros-borosnya itu teman-teman harus habiskan 60 scroll buat dapetin satu ini. Walaupun saya lihat di server Vietnam tuh dia sering banget dapet ya. Server Vietnam sering banget dapat. Jadi nanti silahkan teman-teman dari sekarang, dan saya pun juga melakukan hal ini. Saya bakal mencoba untuk menabung tiket warpath ini ya, karena tiba-tiba dia ada bannernya sendiri nih, warpath. Dan ini hero yang ini warpath ini itu kurang bagus, teman-teman. Kurang bagus untuk di awal-awal main. Apalagi saya ya, walaupun saya udah end game, tapi saya merasa masih kurang bagus. Jadi ini nanti sebenarnya bakal di roll gitu, teman-teman. Bukan cuman ini yang akan di red up. Ini kan kelihatannya ini doang ya yang di red up ya. Tapi gitu ya. Tapi nanti bakal muter, teman-teman, ke ini gitu kan. Ke ini. Dan yang bagus-bagusnya aja gitu loh. Dan yang paling bagus gitu ya. Makanya saya nabung dari sekarang, mumpung belum keluar gitu ya warpathnya. Yang paling saya incar adalah yang ini, teman-teman. Saya tunjukin ya. Khususnya di line up saya itu cocoknya yang ini. Ini juga nanti bakal di red up, cuman yang ini saya nggak cocok, jadi saya nggak akan ambil. Tapi yang ini, teman-teman, ini gila banget, ini gila banget, ini gila banget. Kalau teman-teman punya yang namanya Hashirama, teman-teman bisa pakein Sakon Ukon ini. Atau hero tanker apa yang teman-teman rasa cukup kuat, silahkan dipasang Sakon Ukon. Kemudian damage dealer terkuat kalian taruh di belakang ya. Jadi damage atau attacker kita taruh di belakang, barisan belakang. Karena apa? Ini di bintang 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Ini punya efek naikin 30% ultimate skill yang ada di belakang, barisan belakang. Dan mengurangi 5% setiap dia menggunakan ultinya ya. Jadi ini naiknya gede banget 30% untuk damage ulti. Teman-teman bayangin untuk Deidara aja ultinya udah sakit ya. Apalagi nanti ditambah ini gitu ya. Tapi ini bintang 7, teman-teman. Jangan begitu berharap dapat Sakon Ukon di bintang 7 dengan mudah ya. Dapat bintang 5 aja udah sulit. Nanti ada sebenarnya bintang 5-nya walaupun di sini nggak ada Sakon Ukon. Dan nanti saya bakal rencana dapat ini bintang 6 aja. Bintang 7 sangat-sangat sulit. Bintang 6 udah cukup 20%. Ini udah tinggi banget. Jadi nanti saya bakal nunggu si Sakon Ukon sambil scroll saya dikumpulin. Intinya gitu, teman-teman. Ini bakal saya combo di Hidan. Jadi nanti ulti Hidan bakal sakit banget. Saya bakal kombinasi sama get dari si Hidan. Gitu. Makanya saya bakal coba nabung dari sekarang supaya di masa depan saya punya kartu Sakon Ukon seenggaknya 1 biji ya. Kalau Sakon Ukon wajib 1 biji aja, karena nanti kalau 2 biji nggak bisa ditumpuk efeknya. Misalkan wajib
cari Sakun lah. Ini untuk akun saya ya, kalau akun teman-teman masih baru gitu kan, berat juga rasanya kalau untuk nabung gitu ya. Tapi jadi silahkan bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing atau teman-teman tiap minggu mau beli, tapi jangan di-spending dulu tuh nanti kartunya ya. Kalau dirasa kartu Warpat teman-teman udah bagus, jangan di-spending, udah tahan aja sampai nanti ada event yang kayak gini tuh muncul lagi gitu ya. Tapi bannernya silahkan teman-teman bisa dicek satu-satu ya. Jika teman-teman butuh akun Ukon, biasanya gini teman-teman. Biasanya yang keluar di situ itu cuman ini, gitu ya, bapaknya Gara. Kemudian ini dia yang sekarang lagi keluar. Kemudian Karin dan satu lagi adalah Sakon Ukon. Sebenarnya 4 aja. Nanti silahkan teman-teman menunggu sampai eh yang diincernya keluar untuk rate up-nya. Karena hero-hero ini ya, terutama yang ini ya, bapaknya Gara sama Sakon Ukon, itu nggak ada di rating yang kayak biasa. Ya, saya lihatin lagi ya. Untuk di sini nih nggak ada, teman-teman. Nah, ini kan yang biasanya ya dapat gratisan 1 kali ya. Nah, di sini cuma ada Karin sama si ini. Bapaknya Gara sama Sakon Ukon tuh nggak ada di sini. Tuh, nggak ada ya, udah sampai bintang 5. Bintang 4 nggak ada apa-apa kalau di bintang 4. Sakon Ukon dan bapaknya Gara itu cuman akan ada keluar pada saat event seperti ini. Makanya silakan dari sekarang yang teman-teman udah di endgame, silakan tabung aja scrollnya. Kemudian kita spending pas waktu saat ada event ini. Saya dulu mengiranya bahwa ini saya spending sebelum ini ya, 105 hari saya harus nyampe sini setidaknya. Tapi kemarin saya udah nyampe sini dan tiba-tiba saya mau nyampe ini kedua kalinya muncul event ini. Jadi saya gagalin walaupun ini nanti habis ya, walaupun nanti di 40 ini mau habis gitu ya. Saya nggak bakal ngincer ke sini, tapi saya bakal nabung kalau event ini keluar gitu ya. Karena sayang banget kalau kita habisin banyak sampai sini tapi kita dapetin bintang 5-nya jelek atau dikit gitu ya. Mending nunggu event kayak gini dia ratingnya naik gitu ya. Ini higher change jadi change-nya bertambah dan dapat yang bagus daripada asal-asalan ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Silahkan yang mau ingin diikuti, yang mau langsung gacha aja. Tapi saya rasa tunggu sampai 60 scroll gitu dan tunggu yang paling bagus di line up teman-teman. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.